Oke teman-teman, sebenarnya keputihan yang terasa gatal ini, nah kan kita tadi mau membahas tentang keputihan yang rasanya gatal ya teman-teman ya. Jadi keputihan yang terasa gatal ini sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Salah satunya tadi tidak seimbangnya lingkungan ya di area vagina kita seperti itu, atau di misfi kita seperti itu ya. Nah, namun ada faktor lain nih, misalnya apa? Misalnya yang pertama itu faktor dari ketidakseimbangan hormon teman-teman ya. Nah, jadi ketidakseimbangan hormon ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor juga. Nah, tuh kan, jadi ada saling berhubungan seperti itu teman-teman. Kita stres misalnya, atau kecapean atau kelelahan seperti itu. Nah, ketika kita stres, capek seperti itu, hormon kita jadi tidak seimbang ya. Jadi hormon kita itu akan tersekresi ya, atau keluar dari kelenjar-kelenjar hormon kita lebih banyak, sehingga dia juga akan mendorong yang namanya cairan keputihan itu semakin banyak seperti itu teman-teman. Nah, kebetulan juga di situ lingkungan dari misfinya itu sedang tidak baik seperti itu. Nah, dan imun kita juga sedang tidak baik. Nah, ini juga nih mempengaruhi ya teman-teman ya. Sehingga pada saat ada patogen, pas kita itu misalkan duduk gimana, atau pas kita jalan terus habis itu ada patogen yang mencolok di tubuh kita seperti itu ya kan, atau nempel di badan kita seperti itu ya, atau pas saat kita misalkan pipis di toilet mana seperti itu terus nempel seperti itu, ternyata dia jalan menuju ke misfi ya seperti itu. Nah, pas kita lelah, capek, stres, hormon kita nggak seimbang, sekresi keputihannya banyak, nah patogennya masuk di situ. Nah, jadilah akhirnya jadi gatal ya, area misfinya jadi gatal seperti itu teman-teman. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, dari ini tadi ya, dari yang penjelasan saya sampaikan ini tadi, itu sudah paham ya teman-teman ya, karena memang lingkungan di area vagina kita itu tidak mendukung seperti itu. Kemudian berikutnya, patogen-patogen ini yang sudah saya sebutkan itu banyak sekali macamnya ya teman-teman. Ada yang namanya jamur ya, jamur ini bisa jenisnya itu seperti candidiasis seperti itu teman-teman. Kemudian ada patogen lagi yang berupa bakteri seperti itu, seperti bakterial vaginosis ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan rasa gatal yang berlebih seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya transmisi dari lifestyle ya. Ini lifestyle sih, lebih ke lifestyle sih, bener sih, gaya hidup ya. Jadi ada IMS seperti itu ya, dari infeksi menular seksual ya. Oke. Nah, ini juga bisa sangat berisiko sekali untuk menyebabkan gejala ya, infeksi menular ini tadi akan menyebabkan gejala keputihan yang rasanya gatal itu sendiri. Nah, IMS ini ya, kita singkat aja IMS ya teman-teman ya. IMS ini misalkan tuh ya, bisa dari trichomoniasis ya kan, kemudian apalagi chlamydia ya kan, bisa juga dari gonore seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar ini ya sebelumnya ya. Oke, mungkin nanti di suatu waktu nanti kita akan membahas ya tentang beberapa infeksi menular ini ya teman-teman ya. Kemudian nih teman-teman, juga bisa dikarenakan adanya reaksi yang sensitif ya, hipersensitivitas terhadap surfaktan ya mungkin ya, atau mungkin semacam sabun biasa seperti itu teman-teman ya. Itu juga bisa mempengaruhi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman ya, karena mungkin sudah terlalu sering menggunakan sabun untuk pembersih seperti itu, jadi kebiasaan, jadi mindsetnya itu kalau nggak pakai sabun itu nggak bersih seperti itu, jadi gatal seperti itu. Padahal gatal itu memang karena sebelumnya itu memakai sabun sehingga gampang iritasi seperti itu teman-teman. Kemudian juga bisa dikarenakan karena alergi teman-teman ya, alergi penggunaan mungkin panty liner, mungkin juga yang kita pakai
tiap menstruasi pembalut ya Allah pembalut ya, pembalut seperti itu ya teman-teman ya, karena kan kita tidak tahu ya apa namanya itu bahan yang dibuat, komposisi atau ingredients yang dipakai untuk pembuatan pembalut atau panty liner ini tuh bahannya dari apa seperti itu. Dan kadang tiap orang itu akan memiliki sensitivitas sendiri ya, atau mungkin mereka akan alergi dengan kapas, atau mungkin akan alergi dengan apa namanya itu pembalut yang memang di situ ada cairannya seperti itu, atau ada gelnya seperti itu teman-teman. Nah itu akan membuat alergi, sehingga pada saat keputihan itu juga akan terasa gatal seperti itu. Nah solusinya bagaimana ya? Solusinya mungkin teman-teman bisa mengganti dengan menggunakan pembalut atau panty liner yang dia itu lebih ramah seperti itu, misalkan bahannya dengan menggunakan kain katun seperti itu ya teman-teman. Kan ada tuh ya pembalut celana seperti itu ya teman-teman ya, atau juga bisa menggunakan pembalut yang berbahan dasar herbal seperti itu, kan sekarang banyak teman-teman. Tapi kita harus benar-benar jeli ya dengan ingredients yang ada di pembalut atau panty liner ini seperti itu teman-teman, begitu ya. Nah teman-teman, ini saja ya sharing saya mengenai kesehatan pada wanita ya, isu kesehatan pada wanita yang saya bahas malam ini, yaitu topik mengenai keputihan kok bisa gatal seperti itu tuh kenapa gitu loh ya. Nah ternyata memang banyak sekali faktornya ya teman-teman, tapi lebih seringnya memang karena apa namanya ya, memang sudah ada sesuatu yang kurang bagus ya di area misfi seperti itu, sehingga rentan sekali untuk mengalami iritasi atau mengalami infeksi seperti itu ya teman-teman. Karena itu tadi pengaruh dari lingkungan, kita kan nggak tahu ya, kalau tiba-tiba aja ya kita duduk di mana terus kok kita bisa rasa-rasa gatal seperti itu. Nah itu seperti itu, mungkin memang di daerah wanitaan kita itu memang sudah apa namanya tuh, sudah suasana floranya atau bagian di situ tuh pH-nya sudah memang sudah tidak alami lagi seperti itu teman-teman, sehingga mudah sekali untuk mengalami rasa gatal itu tadi. Selain faktor dari infeksi menular seksual seperti itu atau IMS seperti itu ya teman-teman ya. Nah faktornya banyak sekali ya yang sudah saya jelaskan itu tadi ya teman-teman. Nah semoga ini yang saya berikan apa namanya nih, sharing ini tadi itu bisa memberikan sebuah wawasan kepada teman-teman semuanya terkait sebab-sebab dari keputihan yang terasa gatal. Nah di sini teman-teman, ketika teman-teman ini memang merasa keputihan, kemudian rasanya itu gatal dan semakin bertambah parah, bahkan di situ sudah ada perubahan warna, kekentalan, kemudian ada perubahan bau, jadi baunya mungkin anyir atau amis, atau baunya itu malah jadi kayak bau tape seperti itu ya teman-teman. Kadang ada yang seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian rasanya ini muncul rasa yang panas, atau bahkan malah di situ itu apa namanya tuh, muncul ada bercak darah seperti itu. Darahnya darah segar ya, bukan darah mens ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman harus wajib sekali untuk segera konsultasi ke dokter untuk di apa namanya tuh, di swab atau diteliti lebih lanjut nih di keputihannya teman-teman ini ada apa sih sebenarnya ya. Apakah di situ tuh ada bakterinya, atau mungkin ada apa namanya tuh, faktor-faktor IMS-nya, atau mungkin ada faktor-faktor jamurnya seperti itu. Nah semakin cepat teman-teman untuk ke dokter untuk mengetahui sebab pastinya itu seperti apa ya. Nah ini semakin cepat pula teman-teman itu mendapatkan treatment atau pengobatan yang tepat seperti itu teman-teman, supaya apa, supaya teman-teman cepat segera healing ya, jadi bakterinya itu cepat segera hilang seperti itu teman-teman ya. Nah itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan ya, yang saya sharekan ke teman-teman semuanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi para perempuan, bagi para wanita. Kalian harus selalu sehat, harus selalu bahagia, pokoknya harus selalu semangat seperti itu. Pokoknya kita harus selalu bahagia ya teman-teman ya, supaya apa, kita nggak stres ya,
hormon kita terkendali dan kita tidak tidak berlebihan untuk mensekresi mensekresi sesuatu yang harus keluar dari organ kewanitaan kita seperti itu teman-teman, sehingga kita bisa sejahtera, kualitas hidup kita juga bisa lebih bagus seperti itu. Nah, oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam sehat, catatan harian kuliah. Sampai ketemu di video selanjutnya.